Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asahhu jawazut taklifi bil muhali mutlaqan. Iya itu. Wa wuqu'uhu bil muhali li ta'alluqi ilmi Allahi bi adami wuqu'ihi faqat. Wa jawazuhu bima lam yahsul syartuhu syar'iyyu kal kafiri bil furu'i wa wuqu'uhu. Mas'alatun, bermula ini ialah sebuah masalah. Al-asahu, bermula pendapat asah, jawazu taklifi ialah bolehnya mentaklif bil muhali dengan sesuatu yang mustahil, mutlakon secara mutlak. Menurut pendapat asah, mentaklif seseorang dengan sesuatu yang mustahil itu boleh. Mutlakon itu artinya baik dia muhal li dzatihi atau muhal li ghairihi. Muhal itu ada dua. Ada muhal li dzatihi, ada muhal li ghairihi. Muhal li dzatihi itu apa? Muhal li dzatihi artinya mumtani aklan wa adatan. Kalau muhal li ghairihi ini ada dua. Ada mumtani aklan, ada mumtani adatan. Aklan la adat. Dibalik lah. Adatan la aklan, mumtani aklan la adatan. Sesuatu yang mustahil itu ada dua. Ada dia mustahil li dzatihi, ada mustahil li ghairihi. Mustahil li dzatihi itu apa? Mumtani aklan wa adatan. Artinya baik secara akal ataupun secara adat, kebiasaan, hal tersebut mustahil dikerjakan. Tuh. Baik secara akal ataupun secara adat, hal tersebut mustahil dilakukan, maka itu namanya muhal li dzatihi. Contohnya apa? Contohnya duduk dan berdiri secara bersamaan di waktu yang sama. Coba kalian lakukan. Secara akal mungkin enggak? Duduk iya, berdiri iya. Ruku itu bukan berdiri, bukan duduk ya. Secara akal bisa? Tidak. Secara adat biasanya bisa enggak orang duduk dan berdiri secara bersamaan? Tidak. Itu namanya muhal li dzatihi. Kalau muhal li ghairihi ada dua. Ada kalanya dia mumtani adatan la aklan, ada mumtani aklan la adatan. Kalau mumtani adatan aklan artinya hal tersebut mustahil dilakukan adat. Biasanya perbuatan itu mustahil, tetapi secara akal ya mungkin-mungkin saja. Contohnya orang nyuruh orang lumpuh untuk berjalan. Biasanya orang lumpuh bisa tidak berjalan? Tidak. Kalau secara akal
Bisa tidak orang lumpuh berjalan? Bisa aja, ternyata dia mungkin ada amalan apa gitu kan, atau dia dimasuki jin, bisa berdiri jadinya kan. Secara akal bisa saja, tapi secara adat tidak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mumtani aklan la adatan. Secara akal itu mustahil, tetapi secara adat tidak. Contohnya apa? Contohnya orang yang telah ditakdirkan dia mati dalam keadaan kafir, dia beriman. Berimannya orang yang udah ditakdirkan sama Allah, dia mati, dia kafir. Misalnya, janganlah Zaidun ya, Chris, nya dihilangkan ya. Chris ini ditakdirkan sama Allah dia kafir. Ditakdirkan sama Allah dia kafir. Nah, pertanyaannya, secara akal mungkin tidak Chris ini masuk Islam? Secara akal mungkin tidak? Kenapa tidak? Karena seseorang tidak mungkin keluar dari takdir Allah. Lalu secara adat mungkin tidak Chris ini masuk Islam? Kok bisa mungkin? Biasanya orang kafir itu dapat hidayah. Secara adat mungkin tidak orang yang udah ditakdirkan Allah kafir masuk Islam? Mungkin. Kalau Allah takdirkan saya minum kopi, mungkin tidak secara adat saya nggak minum kopi? Mungkin. Minum saya. Nah, mana tuh? Oke, secara akal oke mungkin. Secara adat gimana? Seseorang yang sudah ditakdirkan sama Allah tidak akan pernah masuk Islam, secara adat mungkin tidak dia masuk Islam. Kenapa mungkin? Karena kita nggak tahu itu mustahil apa tidaknya. Siapa yang punya tenaga Kristen? Orang kasihkan. Siapa? Keluarganya. Tetangganya yang Kristen siapa? Oh, banyak ya. Yang sulit itu kalau siapa tetangga yang Islam, itu payah mikir tuh. Saiwan palingan. Siapa? Kan? Jangan serumah ada berbagai macam agama. Keluarga toleran itu. Siapa nama tangga kamu? Kan tidak ada yang tahu, bilang aja lah, ini tidak aib dong. Siapa? Bohong. Hombing. Loh. Nama apa kalian? Mu'allaf itu. Iya, dia apa kan? Oh. Hombing. Agamanya Kristen. Pertanyaannya,
Seandainya Hombing ini ditakdirkan sama Allah tidak akan pernah masuk Islam, mungkin nggak secara adat Hombing ini masuk Islam? Kok bisa mungkin? Karena biasanya orang non Muslim kalau didakwahi dengan baik dan dia dapat hidayah, sangat besar potensinya dia masuk Islam. Loh, bagaimana dengan ini? Bukankah kalau udah ditakdirkan Allah nggak mungkin bisa berubah? Atau kalau Allah takdirkan mungkin bisa berubah? Mungkin enggak kalau udah ditakdirkan sama Allah berubah. Kata Allah, kamu nanti enggak masuk Islam. Ternyata masuk Islam. Aduh, kata Allah, meleset takdir saya. Mungkin enggak? Allahnya saya enggak mungkin. Enggak tahu Allah. Gimana? Nah, masalahnya takdir ini adalah ranah ketuhanan. Kita tidak tahu. Adatnya siapapun dia orangnya yang Kristen, kalau didakwahi diberitahu potensi masuk Islamnya ada. Makanya ini mustahil secara akal, tapi secara adat tidak mustahil. Bisa-bisa saja. Nah, kembali ke sini. Jadi menurut pendapat As-Soh, boleh aja seseorang mentaklif, baik itu yang ditaklif muhal li dzatihi ataupun muhal li ghairihi. Saya suruh, Salim, tolong pindahkan rumah saya ke depan sini, Salim. Itu muhal yang mana nih? Li dzatihi li ghairihi. Li dzatihi, boleh aja. Tajri, tolonglah antar uang nih ke guru saya yang ada di Jawa. Itu mustahil apa itu? Di Gori, yang mana? Kenapa kok la aklan? Kenapa la aklan? Mungkin aja dia baru belajar amalan burung, atau amalan Aladin kan, bisa. Nah, jadi yang manapun menurut pendapat As-Soh boleh. Jawazut taklif bil muhal mutlaqan ay li zatihi au li ghairihi. Ada mau tanya kan? Nah. Bagaimana kita ingat masa zaman Nabi Sulaiman? Pemerintahan kerajaan itu bukannya termasuk muhal ini pemerintahan adat dan akal? Ya, siapa yang disuruh? Yang disuruh Iprit bisa lah. Ini Iprit nih. Enggak kan? Dia kalau saya suruh misalnya, ya, siapa misalnya saya suruh, misalnya ada malaikat kan, Jibril misalnya saya suruh, ngeri kali saya ya. Misalnya adalah jin dia punya diberi kekuatan sama Allah bisa memindahkan rumah, bisa aja. Ini misalnya yang saya suruh ini Salim, bisa nggak dia pindahkan? Fitness dia misalnya kan, tiap hari besar ototnya, bisa nggak dia pindahkan rumah saya? Enggak. Mungkin bisa tapi dihancurkan dulu baru dipindahkan batu batanya. Nabi Sulaiman itu beda. Itu kan khariqul adah itu. Beda. Bisa enggak saya suruh misalnya Noval tolong belah bulan. Muhal apa tidak tuh? Muhal bagi Nabi? Enggak. Mustahil enggak bagi Nabi belah bulan? Enggak ya. Mungkin enggak. Ada kisah-kisah yang katanya ada beberapa orang yang ketika di alam kubur dia enggak ditanya mungkar nakir.
Contohnya kayak cerita Imam Sibawih itu. Ma rabbuka, apa kudu i'rabnya itu? Apa kalimatnya? Bingung malaikat, dah jadi nanya. Hikayah itu mungkin tidak terjadi. Muhal tak tuh? Muhal, tapi muhal mumtani adatan la aklan. Memang kalau secara normalnya iya, tetapi secara aklan enggak. Ada dalilnya, ada. Ulama itu apa? La khaufun alaihim. Salah satu membuat orang takut adalah ketika didatangi malaikat di alam kubur. Maka lain mata kalau ahli usul fikih kan, ma rabbuka, apa istidlalnya itu? Apa dalilnya itu? Itu, ada lagi? Nah. Kemustahilan mutakhil ini tergantung bukan cuma Apa? kan hal mutakhil orang kan ada di hati ada di diri. Ini memandang kepada mutakhil. Mukallif. Orang yang takut. Memandang, ya enggaklah, mandang kepada mukallaf lah. Kalau misalkan orang menyatakan ini secara adat orang kafir ini tidak mungkin masuk Islam karena dia sifatnya jelas ini mencaci Islam. Tapi secara akal bisa aja dibujuk atau disiksa dia dulu dipenjara karena mencaci Islam tadi, baru dia masuk surga, masuk Islam. Mandang kepada orang yang kafir. Itu kan mukallaf tuh. Orang yang memikirkannya. Orang yang memikirkan. Memikirkan kepada sungkalah. Sungkalahnya kan orang kafir itu. Sungkalah orang kafir ni secara adat mungkin dia masuk Islam, tapi secara akal bisa dengan berbagai cara. Ya. Berarti kemustahilan itu memandang kepada orang yang kafir. Mandang kepada mukallaf lah. Misalnya nih, kayak tadi contohnya, si Chris ini ditakdirkan sama Allah nggak akan pernah masuk Islam. Secara akal mungkin tidak dia masuk Islam. Siapapun mikir terserah, siapa yang mikir ayo. Dia, mungkin. Kenapa bisa mungkin? Karena bisa dengan cara menyiksa dia dulu baru dia masuk Islam. Apa? Menyiksa dia dulu baru masuk Islam. Bisa dulu baru masuk Islam. Berarti meleset ya takdir Allah ya. Meleset berarti takdir Allah. Paham? Berarti kalau mungkin bisa aja mungkin dia budak saya Kristen, saya siksa masuk Islam dia. Padahal sudah ditakdirkan sama Allah dia nggak akan pernah masuk Islam. Berarti meleset berarti takdir Allah. Tidak mungkin kan? Arahnya ke sana. Ini masalahnya jangan hanya kalian patokan orang Kristen, tapi harus dikaitkan orang Kristen atau orang non-Muslim yang sudah ditakdirkan Allah fil azal bahwa dia tidak akan pernah masuk Islam. Maka keyakinan kita secara akal tidak mungkin orang tersebut masuk Islam bagaimanapun caranya. Kalau memang dia udah ditakdirkan dari Islam ke Kristen murtad, meskipun hanya dengan sebungkus mie pasti akan masuk Kristen. Kalau memang udah ditakdirkan. Mungkin aja saat takdir Allah meleset, itu berarti beda lakum dinukum waliyadin berarti. Berarti Tuhan kita berbeda berarti ya. Tuhan saya itu tidak punya sifat lemah. Apapun yang ditakdirkan Tuhan saya pasti terjadi. Tuhan saya, nggak tahu Tuhan kamu. Tuhan saya kan ada 3, mana tahu gitu kan kalian kan? Tuhan Bapa, Tuhan Mama, Tuhan Anak, kan? Saya nggak tahu. Makanya jangan mutlak contohnya, harus dikaitkan bahwa orang tadi sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa dia tidak akan pernah masuk
Islam. Sebaliknya, kalau dia ditakdirkan sama Allah masuk Islam, meskipun tetangganya, keluarganya Kristen, tetap dia masuk Islam. Itu udah. Iya kan? Tetap bisa. Meskipun kanan kirinya lebih banyak gereja daripada masjid. Masjidnya udah azannya sekali seminggu hari Jumat. Kalau pula sama gereja misalnya kan, tetap kalau dia ditakdirkan Islam, nggak akan Kristen, nggak akan keluar dari Islam. Itu takdir itu ya. Kayak di Kulim ni lah. Dulu Kulim itu na'udzubillah, tempat pembuangan sampah ya Kulim dulu ya. Tempat perempuan yang tidak benar itu ya Kulim. Malu orang dari mana, dari Kulim tuh malu dulu. Ada orang Kulim sini. Ini dulu. Dulu mungkin ya waktu dia kecil malu terlahir orang Kulim. Mainnya main sampah, korek-korek sampah gitu kan. Orang pergi ke mall, ni pergi ke pembuangan sampah misalnya kan. Dulu Kulim gitu ya. Dalam pikiran saya dulu gitu, pikiran Kulim, malu. Kawan saya ada orang Kulim, Kulim. Kalau makanan terkenal apa? Ubi dah tu, Kulim, ubi tu. Nah sekarang, Kulim sekarang besar ya. Munawarah tu Kulim sekarang tu. Dijajah sama Kulim. Lebar sekarang Kulim tu. Wal asahu, dan sebermula pendapat asah, anna taklifah, bahwa sesungguhnya taklif itu ya ta'allaku mana nih? Wa wuku'uhu, dan menurut pendapat asah terjadinya taklif bil muhali, dengan sesuatu yang mustahil, li ta'alluqi ilmillahi bi adami wuku'ihi, bagi berkaitannya ilmu Allah dengan tidak terjadinya taklif faqat saja. Dia ada istilah di usul fikih mutakallimin ini, jaiz sama waqi'. Ada kalanya jaizun tetapi dia tidak terjadi. Banyak ada itu. Jaizun ada melukuk nih. Nah, dalam masalah ini tadi dikatakan secara akal taklif bil muhal, bentuk apapun jaizun itu boleh. Lalu pertanyaannya, apakah ketiga-tiganya ini terjadi? Apakah Allah pernah mentaklif seseorang dengan muhallizatihi? Muhallizati ataupun li ghairihi. Ternyata di sini dibilang menurut pendapat asah, waqi yang terjadi, yang benar-benar ada Allah mentaklif, hanyalah taklif yang hanya Allah yang tahu bahwa itu mustahil terjadi. Yang mana berarti? Yang mana berarti? Ya? Berarti menurut pendapat asah hanya ini yang terjadi. Dua ini tidak mungkin. Tidak mungkin pernah Allah mentaklif dengan taklif muhallizatihi atau taklif yang mumtani adatan aklan. Kenapa? Karena la yukallifullah nafsan. Setiap yang Allah suruh pasti itu mampu kita kerjakan. Tak mungkin ada Allah nyuruh kalian untuk mindahkan rumah, tak akan ada. Takkan ada Allah menyuruh kalian untuk terbang ke Mekah tanpa pesawat, hanya bermodalkan sejadah dan tasbih. Tak akan ada. Tak akan ada Allah taklif itu. Hanya ini yang terjadi. Contohnya apa nih? Contohnya Abu Jahal. Ada perintah ke Abu Jahal nih bahwa dia harus masuk Islam? Ada. Dia diperintahkan iman. Tapi bagaimana ternyata dia beriman apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena memang dia ditakdirkan
Ditakdirkan kafir. Ini dia. Secara adat dia mungkin masuk Islam, makanya didakwahi dia. Tetapi ternyata karena dia udah ditakdirkan sama Allah masuk neraka, maka takkan bisa dia masuk Islam. Ini yang terjadi. Berarti yang nomor 2 pertama itu jaizun, boleh secara akal tetapi tidak terjadi pada kenyataan. Dia mau tanyakan? Enggak? Apa? Mentaklif sesuatu yang haram. Bangkai. Saya taklif. Bangkai, kamu tolong main bola. Mengumpulkan dua saudara. Mengumpulkan dua saudara maksudnya, ayo sini. Oh, nikahi. Terus? Gimana? Misalnya Allah menyuruh seseorang menikahi dua orang saudara. Melarang. Terus? Kan itu sederhana. Bisa nggak ditaklif sama seperti taklif? Pertanyaan saya itu sesuatu yang muhal apa tidak? Ya udah nggak masuk ini berarti. Kan untuk umat muslim ada makan bangkai kan bisa saja karena haram. Oh, kok makan bangkai mustahil? Mustahil makan bangkai. Oh, ini berarti tidak paham berarti. Taklif bil muhal artinya menyuruh orang mengerjakan sesuatu yang nggak bisa dia kerjakan. Bisa enggak? Misalnya kalian diharamkan, ini ada bangkai di depan kalian. Lalu kalian diharamkan makan bangkai. Bisa enggak kalian makan bangkai itu? Bisa, berarti bukan taklif bil muhal namanya. Enggak bisa. Enggak bisa kalian kerjakan itu. Saya bisa kok makan bangkai. Saya bisa makan babi. Saya bisa minum bir. Kalian enggak bisa ya? Fadli bisa enggak makan bangkai? Ada saya bawakan misalnya bangkai kecoa misalnya. Bisa Fadli makan? Bisa. Nah, bisa. Berarti bukan muhal berarti. Bukanlah. Kalau mustahil dikerjakan ngapain dilarang? Dilarang karena bisa dikerjakan. Loh, itu nggak bisa dikerjakan apa nggak mau? Nggak mau, tapi bisa? Bisa. Bisa saya baca mas'alatin, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, tapi itu saya baca tadi itu kok nggak mau pula. Tapi tidak boleh. Boleh seseorang bisa seseorang menggauli ibunya? Bisa, tapi enggak boleh. Ya. Ya. Wa jawazuhu bima lam yahsul syartuhu syar'iyyu. Wa jawazuhu, dan bolehnya taklif bima dengan sesuatu lam yahsul yang tidak tercapai syartuhu syar'iyyu oleh syaratnya taklif yang syar'i. Kal kafiri, seperti orang kafir, bil furu'i, ditaklif dengan furu',
wa wuku'uhu, dan menurut pendapat as-shah wuku'uhu terjadinya taklif. Menurut pendapat as-shah boleh mentaklif seseorang meskipun orang tersebut belum memenuhi syarat syar'inya. Boleh kita nyuruh, bukan kita ya, seseorang boleh ditaklif mengerjakan sebuah ibadah meskipun dia belum memenuhi syarat syar'i untuk melakukan ibadah tersebut. Contohnya orang kafir. Apakah orang kafir itu kalau tidak sholat berdosa? Iya. Kenapa? Karena dia ditaklif untuk mengerjakan sholat. Kalau dia sholat gimana? Kenapa tidak sah? Nah, itu. Dia ditaklif untuk mengerjakan sholat meskipun syarat sholat itu nggak terpenuhi sama dia. Boleh itu. Logo boleh Zat, nggak masuk dalam akal saya Zat. Coba cari contoh lain. Oke, misalnya orang yang belum wudhu, udah masuk waktu zuhur tapi dia belum wudhu, dia kena kewajiban sholat zuhur apa tidak? Kok kena? Kan dia belum wudhu. Nah, ini dia. Itu bukti bahwa syarat syar'i itu tidak menjadi penentu apakah orang tersebut boleh ditaklif atau tidak. Logikanya, kalau seandainya kita bilang tidak boleh orang ditaklif kalau belum memenuhi syarat, kalau seperti itu konsepnya, maka konsekuensinya orang yang belum berwudu maka dia tidak kena taklif untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Karena wudu adalah salah satu syarat sholat. Wa wuku'uhu, dan terjadi. Artinya apa? Ini bukan hanya jaiz aklan saja, tetapi pada kenyataan juga terjadi. Itu kata di dalam ada hadis. Ada hadis ayat. Ketika orang-orang kafir ditanya, "Masalakakum fi sakor?" Kenapa kalian masuk neraka sakor? Dijawab, qalu lam naku minal, kami itu enggak sholat. Artinya apa? Karena dia tidak sholat, orang kafir itu dapat dosa. Ada yang bertanya kan? Hah? Furuk di situ apa? Furuk furuk syar'i. Ya, furuk syar'i itu fikih, sholat, zakat, puasa, haji, amal ibadah, itu furuk namanya itu. Bukan asal ya, usul itu mengenai apa asal itu? Tauhid ya, ke akidah. Kalau furu ini syariat, ke fikihnya lah, bahasa mudanya fikih. Wudu, sholat, puasa, zakat, itu furu namanya. Makanya jadi kasihan orang kafir itu sebenarnya. Mau sholat tidak bisa, tidak sholat dosa. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Islam. Dengan adanya Islam, semua dosa meninggalkan sholat, dosa tidak sholat, dosa tidak puasa, dosa tidak zakat, hilang semuanya. Kan enak sebenarnya. Itu menurut pendapat. Artinya di sini ada khilaf ya. Di sini kan pendapat as-shah. Jadi ada yang mengatakan tidak ditaklif. Terserah ikut yang mana. Asal jangan kafir. Itu aja. Kalau misalnya kita memakai mobil asal, berarti itu kan gimana? Kalau dalam contoh berwudu itu kalau tak ditaklif, walaupun waktu itu masuk, itu kan lebih membahayakan menggunakan kenapa? Soalnya yang lebih pasnya itu dia udah masuk waktunya. Tapi walaupun dia belum masuk,
walaupun dah wudhu, tetap ada kewajiban dia untuk melakukan sholat. Jadi kalau kita menggunakan pendapat itu, kalau tidak sholat juga kita gimana? Tambahkan sholat. Dalam kasus masuk sholat tadi. Gimana? Kalau kita kan boleh menggunakan pendapat yang lainnya. Muqabil asar itu kan tadi katanya dalam contoh yang orang yang belum wudu, dia belum ada pembawalan atau takbir untuk sholat. Jadi kalau kita menggunakan pendapat itu, tidak sholat kita, apakah dua dosanya? Apakah Dua dosanya. dua dosanya? Apa tuh dua tuh? Melalaikan dan Satu lagi dia tahu bahwa pendapat itu kurang benar. pendapat itu kurang benar. Pendapat apa tuh? Muqabil asar. Pendapat maksudnya pendapat itu kurang benar? Kalau ditengok secara haknya itu tuh menyalahi dari syariat kan. Andaikan dia belum wudu juga sampai waktu hampir mau habis. Dan dia sholat dan dia karena menggunakan mazhab pendapat yang lain. Tetap dosa dia. Artinya meskipun ikut pendapat as-soh ataupun pendapat qil, sama-sama berpendapat dia berdosa. Kan kata Muqabil asar kan Tidak ditaklif untuk sholat. kalau Dia tuh belum wudu. kalau wuduk ditaklif enggak? Ke sana nanti arahnya. Berarti bertahap. Jadi kalau mau lebih rinci itu baca Mahali. Mahali syarah Jam Jawami, bukan Mahali syarah Minhaj. Mahali syarah Jam Jawami. Di sana tuh lebih banyak lagi khilaf di sana. Sama kayak Mahalinya Minhaj itu. Punya. Lebih mudah memahami itu daripada ini lagi. Nak saya cobalah. Buka di Maktabah Syamilah kan ada tuh. Coba cari. Mudah tuh. Ya bagian mudah juga sebenarnya. Siapa yang beli Jam Jawami kemarin? Kalian? Ada yang beli Jam Jawami? Enggak ya? PDF berarti? Ngeri kali. Sombong namanya. Beli syarahnya mending. Ini beli Jamul Jawami'nya. Itu hebat berarti dia ya. Janganlah suzon sama dia. Ini kena bilang pula sombong. Ya, enggak boleh suzon. Artinya sebenarnya para ulama meskipun beda teori, nanti kalau digali-gali tetap ujung-ujungnya sama. Sama dalam arti orang yang enggak sholat dia berdosa. Orang yang melalaikan sholat, orang yang enggak sholat berdosa, orang kafir masuk neraka meskipun dari jalur yang berbeda. Menurut pendapat A, dia masuk neraka karena ini, jalan A. Menurut pendapat B, enggak, dia masuk neraka tapi bukan karena A, tapi karena B. Sama aja ujung-ujungnya. Yang membedakan dua mazhab ini apa namanya? Jalannya, jalurnya. Janganlah torik. Janganlah torik. Torik cuma satu di sini ya. Iya. Sering kan kalian baca-baca di sini wal khulfu lafziyun, apa lagi itu? Teori sebelumnya kan banyak tuh. Meskipun mengatakan ini boleh, ini tidak, tapi sepakat mengatakan kalau ini salah, yang ini benar. Ini makanya saya salah satu faktor saya menyukai usul fikih. Dari sana kita diajak berpikir bahwa hal-hal yang begini sebenarnya kalau tidak langsung nas ya dari Nabi itu mungkin bisa dikatakan pendapat, yang namanya pendapat itu tidak ada yang pasti benar.
Yang ada tuh saya benar, mungkin benar, kamu mungkin salah. Kalau kita hal-hal yang ijtihadi, hal-hal yang masih multi tafsir, kita mengatakan saya pasti benar, kamu pasti salah, nah, itu ya. Masa ya fikih pasti benar, masa ya fikih pasti salah. Ya tapi kita yakini yang kita pendapat ini benar, tetapi pendapat kamu mungkin saja benar. Pendapat saya benar, pendapat kamu mungkin benar. Pendapat kamu salah, pendapat saya mungkin salah. Kan itu kawan-kawan ini kan yang menghukumi ini salah nih, ini apa nih. Tak belajar usul fikih itu. Tengok kayak kalian nih. Apa yang ditengok? Mas'alatun la ini ada dua istilah yang mirip. Ada namanya at-taklif bil muhal, ada namanya at-takliful muhal. Ya, kalau at-takliful muhal sepakat itu tidak boleh, tidak bisa. Taklif muhal itu artinya mukallafnya yang mustahil mengerjakan. Saya bilang, cangkir, tolong sholat. Nah, itu taklif muhal namanya itu. Itu la yajuz. Sepakat ulama itu. Le minerale, tolong ambil le mobile, misalnya kan. Itu mustahil itu. Sepakat ulama. Ya, mustahil aklan wa bukan, adamul jawas wa adamul wuku. Kalau taklif muhal, takliful muhal. Ini taklif bil muhal. Jadi ada taklif bil muhal. Taklif bil muhal itu berarti yang mustahil adalah mukallaf bihnya. Kalau at-takliful muhal, yang mustahil itu adalah mukallafnya. Gilo tuh ya. Wahai spidol yang putih, bagaimanakah kabarmu? Aku ingin mendengar suaramu. Itu enggak tuh. Atau dia cerita di buku kan. Mas'alatun bil muhal. Yang kita bahas ini taklif bil muhal. Kalau taklif muhal itu jelas tidak mungkin terjadi dan tidak akan bisa. Ya kalian nyuruh meja, tolong meja kawan-kawan, bisa Ustaz? Saya bilang tolong spidol kawan-kawan kamar mandi, yuk. Saya maksudnya apa Ustaz? Kantong, pergi saya kamar mandi, kan dia kawan-kawan saya, enggak ya. Atau kalau sama kucing misalnya, kadang bodoh-bodoh gimana ya. Kucing sini, kan pintar dia datang misalnya kan. Kucing mau, ini ada makanan A, makanan B. Kucing mau yang mana? Ini ikan, ayam. Ikan, oh berarti dia suka ikan, nggak suka ayam. Enggak juga ya. Kebetulan aja dia lebih mencium ikan misalnya. Kadang bodoh-bodoh gimana tuh orang tuh. Kucing pun heran, ngapo lah tuan dan goyo. Nama kamu siapa? Pusi. Diam. Oh berarti enggak. Kitty. Kitty namanya. Itu mukallifnya yang apa itu? Yang error tuh ya. Itu udah bentar lagi apa tuh? Udah nampak kestresannya tuh ya. Tengoklah. Yakin ada kawan kalian yang gitu kan? Ngomong sama kucing. Hanya kamu yang bisa mengerti apa isi hatiku. Dibawanya kucing mandi, dibawanya kucing tidur. Langsung berak depan asrama. Buatlah spidol, set, tai kucing katanya. Oh, enggak ada ya. Tumben enggak ada.
Udah mati kucingnya. Ya Allah. Janganlah gitu kali. Kalau kalian tidak suka, janganlah kalian bunuh. Dia tuh tidak mukallaf, dia tuh tidak kena taklif, ya. Karena waang ciri tahu dia kelas, tengok lah. Mas'alatun. Tanggung 2 lagi nih. Besok ujian ya. Berapa kali pertemuan lagi? 2, 1 lagi pula. Terus selesai biar guru besok siapa yang ngantikan saya bisa nyambung ke Alkitabul Awal. La taklifa illa bifi'lin, tidak ada taklif illa bifi'lin kecuali dengan perbuatan. Fal mukallafu bihi, maka bermula mukallaf bih. Apa mukallaf bih itu? Perbuatan yang ditaklif. Maka bermula mukallaf bih fin nahyi, pada nahi. Al-kafu ialah menahan diri. Ai artinya al-intihau fil asahi, artinya intiha, apa intiha itu? Menahan atau menjauhi, fil asahi menurut pendapat asah. Oke, belajar konsep baru. Konsepnya adalah la taklifa illa bi fi'lin. Yang namanya taklif itu, yang namanya mukallaf bih itu pasti berupa perbuatan. Kalau dalam amar mudah, misalnya saya suruh coba lakukan ya perintah saya, Yasin, angkat pena tuh. Nah, perbuatan itu perbuatan jelas. Coba sekarang Alif, jangan berdiri. Perbuatan tidak? Perbuatan tidak? Nah, perbuatan. Makanya disebutkan kalau masalah amar jelas perbuatan. Masalah nahi apa? Nahi itu perbuatan. Apa perbuatannya? Al-kafu atau kafun nafsi. Kafun nafsi ini adalah berupa perbuatan. Apa perbuatannya Alif tadi? Perbuatan Alif tadi menjauhi berdiri. Menjauhi berdiri itu perbuatan. Menjauhi berdiri itu perbuatan. Perbuatan. Coba saya bilang, jangan bergerak. Itu fi'il enggak tuh? Fi'il itu. Ayo. Pening. Kok bisa Zat? Diam itu dikatakan fi'il. Jadi perbuatan mukallaf bih pada nahi itu apa? Al-kafu anin nafsi, bukan adamul fi'li. Ketika saya suruh Alif tadi jangan berdiri, maka Alif itu bukan tidak berdiri, tapi Alif itu menjauhi berdiri. Hah, gimana tuh ya? Pikirlah dia selama nanti. Tidak sendiri itu. Mikir kan? Wah, katanya. Stres. Enaknya usul fikih ini ya, kalian pahami teori konsep hafal misalnya ini la taklifa illa bi fi'lin kan. Nah, coba kalian mikir. Di waktu sepi, waktu kosong sendiri aja kalian mikir. Nanti lama-lama nanti apa tuh? Jadi kita kejang sendiri nanti itu kan. Saya biasa gitu. Saya pas mau tidur atau apa misalnya kan, nah mikir itu. Kok gitu ya? Coba nanti ya.
Jadi bukan adamul fi'li, tapi al-kafu, kafun nafsi anil qiyam. Kalau contohnya alif tadi berarti kafun nafsi anil qiyam, bukan adamul qiyam. Kafun nafsi itu adalah sebuah perbuatan. Kalau di ini baru dua ya pendapatnya ya. Kalau di Mahalli itu Syarah Jawab itu banyak pendapatnya itu. Tambah pening kalian nanti itu. Ini aja kan paham kalian kan. Wal asahu, dan bermula pendapat asah anna taklifa, bahwa sesungguhnya taklif itu ya ta'allaku bil fi'li, ialah berkaitan ia taklif dengan perbuatan qablal mubasyarati, sebelum mubasyarah bertemu langsung, sebelum melakukan, ba'da dukhuli waktihi, setelah masuk waktunya taklif, ilzaman secara ilzam, wa qablahu, dan sebelum masuk waktu i'laman. Taklif itu ada dua. Ada taklif i'lami, ada taklif ilzami. Taklif i'lami adalah, maksud taklif i'lami itu sebelum masuk waktu. Apa maksud taklif i'lami? Taklif i'lami itu adalah kita harus meyakini bahwa perbuatan zuhur itu adalah wajib. Kita harus meyakini kita harus sholat kalau nanti sudah masuk waktu zuhur. Itu taklif i'lami, qabla dukhulil waqti. Tapi kalau ba'da dukhulil waqti namanya taklif ilzami. Apa taklif ilzami? Taklif ilzami itu adalah ya harus dikerjakan. Taklif untuk mengerjakan mukallaf bihnya. Salat zuhur. Sekarang udah masuk waktu zuhur? Belum. Maka taklif kita bi sholati zuhri itu namanya taklif i'lami. Artinya apa? Kita harus berkeyakinan bahwa kalau udah masuk waktu sholat zuhur harus dikerjakan. Tapi kalau udah masuk waktunya nanti, nama taklifnya taklif ilzami. Apa itu? Ya kita mengerjakan, wajib mengerjakan, kita harus mengerjakan sholat zuhur. Itu taklifnya. Wa annahu yastamirru halal mubasyarati, dan bahwa sungguhnya taklif ilzami yastamirru ialah terus, berlangsung terus, ia taklif ilzami halal mubasyarati, ketika mubasyarah. Kapan taklif ilzami ini selesai? Atau tadi kata ilzami ini kan ba'da dukhulil waktu, dukhulil waktu. Ketika saya mubasyarah, indal mubasyarah, ketika saya sholat zuhur, apakah saya masih kena taklif ilzami? Jawabannya masih. Halal mubasyarah, ketika seseorang mengerjakan mukallaf bih, contohnya sholat, maka taklif ilzami ini masih melekat sama dia. Kapan selesai taklif ilzami? Udah selesai sholat. Loh, kenapa kok masih lengket taklif ilzami? Karena kalau dia belum selesai sholat, ternyata dia baru rakaat pertama misalnya, lalu batal sholatnya, hilang. Tidak. Kenapa tidak? Karena memang pada dasarnya halal mubasyarah, taklif ilzam ini belum hilang. Kalau menurut Qil lawannya, ya ndaklah, halal mubasyarah enggak lagi kena taklif. Kenapa? Kalau masih kena taklif itu tahsilul hasil. Dia sedang sholat kok disuruh mengerjakan sholat. Kalian nih sedang belajar, saya bilang belajarlah kalian.
Tidak masuk di akal menurut Kil. Tapi kalau menurut para rasoh tidak. Buktinya apa? Buktinya kalau dia belum selesai, sholatnya batal, wajib dia sholat lagi. Kalau dia belum selesai sholatnya lalu batal, taklif ilzaminya tidak hilang. Itu bukti bahwa ketika dia mubasyarah masih kena taklif ilzami. Mana? Oh ini. Oh selesai ya. Dia menanyakan? Apa beda dengan ketentuan sah sama taklif ilzami tadi? Antara sah sama taklif atau ilzami? Apa? Ketentuan apa bedanya ketentuan sah sama taklif ilzami? Itu kan secara nanti kan apa akibatnya itu kan sama juga. Itu kalau misalnya udah suatu ibadah itu sah, maka itu kan udah menunjukkan kewajiban kita. Kalau misalnya taklif ilzami kan sama juga. Misalnya sudah selesai kita melakukan kewajiban yang kita sudah lepas dari taklifnya. Pertanyaannya apa bedanya? Kalau syarat itu muwafaqatu zil wajhaini asy-syar'ah. Ya, kok saya nggak nangkapnya? Ya kan dua sisi yang berbeda itu. Gini, kapan sebuah yang beda pembahasan, kok bisa disamakan pula? Dari gini, kalau sebuah perbuatan, kalau redaksinya disamakan itu beda. Coba saya samakan redaksinya. Kalau sebuah perbuatan itu sah, maka dia lepas kewajibannya. Kalau dengan redaksi yang sama, kalau seseorang itu sudah ditaklif ilzami, maka lepas kewajibannya. Betul tuh? Enggak lah. Kalau orang sudah sah perbuatannya, maka lepas kewajibannya. Kalau orang sudah selesai kalau orang sudah selesai mengerjakan kewajibannya, berarti lepas taklif ilzaminya. Baru betul. Ya beda lah, janganlah disamakan. Kalau perbuatan seseorang sah, maka gugur kewajibannya. Ketika seseorang telah selesai melakukan kewajibannya, maka gugur taklif ilzaminya. Pikirkanlah ya. Kamu kayaknya udah ya. Ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu tanda syukur itu kan. Masyaallah. Semoga yang buat ini dapat pahala ya. Dapat pahala saya ngajar. Yang beli juga. Kecuali yang belum bayar. Bukan semuanya kelas ya. Kalau belum bayar nggak dapat pahalanya. Tapi kalau udah bayar dapat pahalanya. Salatun wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.